Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat memahami daur hidup tumbuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang daur hidup semangka. Nah, selanjutnya anak-anak diharapkan dapat memahami pengertian kerjasama dan menyebutkan contoh-contohnya. Dan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yuk persiapkan dulu alat tulis kalian ya. Siap ya untuk pembelajaran hari ini. Yuk kita perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, daur hidup semangka. Perhatikan, berikut adalah daur hidup semangka. Nah, daur hidup semangka itu diawali dengan biji. Nah, tadi daur hidup semangka diawali dengan biji. Nah, setelah biji, kemudian tumbuhlah menjadi kecambah. Setelah kecambah, tumbuh lagi menjadi tanaman muda. Setelah tanaman muda, tumbuh menjadi tanaman dewasa. Setelah tanaman dewasa, itu akan menjadi tanaman yang berbuah. Berbuah menjadi semangka, dan dalam semangka itu juga terdapat biji. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, tuliskan di buku tugas kalian. Misalnya, dikembangkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Misalnya berisi contohkan. Nah, misalnya anak-anak menulis tumbuhan semangka berawal dari biji. Biji kemudian tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tanaman muda dan seterusnya. Kalian tuliskan menggunakan bahasamu sendiri tentang daur hidup tanaman semangka. Nah, begitu sudah jelas ya? Oke, setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas yang pertama, perhatikan kembali untuk pembelajaran berikut ini. Tahukah anak-anak apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Nah, sekarang kenapa ya kita harus bekerja sama? Apakah anak-anak tahu? Oke, yuk kita cari tahu bersama ya. Nah, anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani hidupnya. Untuk itu, manusia perlu bekerja sama agar segala sesuatu yang dijalani akan menjadi lebih mudah. Nah, bekerja sama dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, bekerja sama dalam piket kelas. Kedua, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, bekerja bakti di lingkungan sekolah.
Bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah. Ya, berikut ini adalah contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, membantu ibu melakukan pekerjaan rumah. Dan yang keempat, bekerja sama menghemat pemakaian listrik. Sekarang, apakah anak-anak selalu melakukan kerjasama di rumah seperti contoh ini? Ya, sebaiknya lakukan ya. Kerjasama juga sering dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Apa saja ya contohnya? Apakah anak tahu? Ya, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong membangun balai desa. Yang ketiga, musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang keempat, ikut membantu warga yang sedang hajatan. Dan yang kelima, bersama-sama menghias lingkungan jelang 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab bersama ya pertanyaannya. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah apa ya? Yang harus dilakukan oleh Siti? Ya, betul sekali. Siti seharusnya segera membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu menjadi cepat selesai. Pertanyaan kedua. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan oleh Edo adalah... Ya, betul sekali. Edo seharusnya berhenti bermain layang-layang dan membantu ayah mengumpulkan ranting yang sudah ditebang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa ya? Ya, betul sekali. Teman-teman Lani seharusnya mengajak Lani ke UKS, kemudian membantu mengobati luka di tangan Lani. Anak-anak, kerjasama memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Berikut ini manfaat dari kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, setelah kalian membahas apa tadi yang sudah disampaikan tentang kerjasama, sekarang untuk tugas yang kedua ini, nah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1 sampai 5, semua berhubungan dengan kerjasama. Nah, kerjakan di buku tugas kalian, ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Dan cukup sekian pembelajaran hari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.